Businessman Opinion. Mitra bisnis, ada wacana PPKM darurat diperpanjang hingga di pertengahan Agustus. Pemerintah berjibaku mencoba menurunkan kasus COVID yang terus pecah rekor tiap harinya. Pengusaha jadi sasaran dimarahi aparat untuk jangan egois mikirin bisnis. Tapi sepertinya aparat belum maksimal menegakkan prokes ketat ke seluruh lapisan masyarakat karena banyak sekali orang yang tidak bermasker di jalan. Apa usulan solusi Anda untuk ini? 633-9160. Menurut saya sih kan waktu itu saya pernah bilang petugasnya kurang ya. Kalau di Singapura kita lihat tuh ada orang-orang yang pakai baju khusus itu, dia ngawasin tuh di restoran-restoran tuh siapa yang nggak pakai masker, siapa yang duduknya terlalu dekat gitu. Jadi kita nggak ada. Jadi kalau menurut saya sih kalau nggak ada ya mungkin dari RT ya, RT atau RW setempat itu bisa survei gitu loh. Lingkungan sekitarnya. Terutama saya lihat di pasar tuh udah nggak pakai masker, dia teriak-teriak lagi. Gila, itu bisa berapa meter kena semua itu kalau misalnya dia COVID. Paling menurut saya gitu aja, dari warga sekitar aja saling jaga gitu. Oke, makasih. Ya, ada yang penting, ada yang terpenting. Kesehatan adalah lebih penting dari yang lain. Tapi supaya wacana ini tidak jadi dilaksanakan 7 hari lagi, ya caranya ya menegakkan hukum terhadap orang-orang yang melanggar prokes, khususnya masker dan berkerumun. Ya harus ditegaskan itu supaya semua masyarakat, khususnya Jabodetabek, supaya taat dan disiplin untuk 5M itu. Ya kalau menurut saya sih jangan ya, karena kalau semakin diperpanjang kayaknya ekonominya yang nggak tahan ya, kesehatannya juga tetap nggak tahan juga, karena pada intinya sih nggak terlalu efektif ya. Bener kata yang tadi dibilang, kalau di pelosok-pelosok tuh masih ada yang cuek-cuek aja, nggak pakai masker, terus berkerumun juga, dan ya kayaknya pemerintah harus turunin Satpol PP. Dengan Satpol PP mereka kan banyak banget tuh, daripada nggak ada kerjaan turunin, dan mereka disuruh ke pelosok-pelosok lah. Karena kalau jujur, kalau yang di kota-kota, di mall, di mana itu sebenarnya udah pada patuh semua sama prokes. Cuma yang di pelosok ini yang menganggap kalau ya nggak apa-apa, orang sama tetangga, sama keluarga, jadi biasa aja gitu. Jadi kalau menurut saya sih jangan diperpanjang lagi, cuma diketatkan aja lagi. Itu aja, terima kasih. Kalau yang kurang, menurut saya yang kurang ke bawah itu benar. Kita nggak pernah lihat tuh kaki lima dekat yang saya lihat ya, nggak ada petugasnya. Dan mereka biasa aja tuh, dia masih duduk, masih makan di situ. Ya oke lah, kita paham kalau mereka cari makan ya, kalau nggak jualan nggak makan. Tapi prokesnya jalan. Gak ngerti tuh, yang disasar cuma restoran resmi ya, mal begitu. Saya kira udah patuh itu, yang kurang di bawah itu. Nah kalau bisa itu lanjutkan cuma merusak ekonomi aja. Karena kalau bawahnya nggak diurusi sama aja, diperpanjang 2 bulan, 3 bulan lagi ya begitu-begitu juga. Terima kasih. Saya rasa kita harus konsisten dan tegas ya dalam hal ini, karena memang situasinya seperti dikatakan tadi, setiap hari kasusnya naik setiap hari. Jadi mungkin yang melanggar, seperti misalkan kalau kita lihat di jalan-jalan masih ada yang tidak pakai masker ataupun masih nongkrong. Saya kadang-kadang lewat jalan juga masih lihat ojol-ojol itu dengan teman-temannya duduk bareng-bareng ngobrol, rokok, nggak pakai masker. Mungkin mesti ditangkap ya mereka yang melanggar prokes tersebut ya, ditangkap. Mungkin kalau tempatnya mungkin sekarang kan sekolah lagi online, jadi mungkin dipakai sekolah, gedung-gedung sekolah, kelas-kelas sekolah sebagai tempat semacam karantina bagi yang ditangkap melanggar prokes, dimasukkan di situ dan dihukum selama 7 hari. Misalnya juga mudah-mudahan lebih jerah dan lebih berhati-hati ke depannya. Ya, komentar saya memang benar Pak, di jalan terlalu banyak yang nggak pakai, terutama di daerah pinggiran-pinggiran Pak. Jadi kan sayang ya kalau bisnisnya dikunci tapi di situ dilepas.
nggak efektif jadi Pak. Itu aja Pak komentar saya, terima kasih. Ya, jadi sebaiknya dipertimbangkan dulu sampai tanggal 20 Juli ke depan, apakah efektif atau tidak sistem PPKM yang sekarang darurat yang sekarang dijalankan. Karena banyak sekali kita lihat kisah-kisah yang terjadi, aparat yang kurang humanis, sementara warga juga tidak memakai masker tadi diutarakan. Pelanggaran-pelanggaran yang kita lihat kalau di media sosial atau di televisi itu, ada orang yang mau vaksin tidak bisa lewat penyekatan jalan, sampai itu hal-hal seperti itu kan cukup mengganggu, di samping juga kegiatan bisnis yang sebagian seperti mal-mal atau pusat kegiatan areal ekonomi lain juga kan dipersingkat waktunya. Jadi kadang-kadang hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian serius. Saya kira kalau memang efektif mungkin bisa dipertimbangkan, tapi kalau tidak efektif perlu dikaji kembali apakah darurat ini akan dipertahankan, terutama melihat dari laju turun naiknya tingkat penderita COVID-19 ini. Saya kira demikian. Saya lihat begini, dia diperpanjang sampai 1 bulan, 2 bulan, sampai setahun pun nggak ada gunanya. Karena saya lihat nih Satpol PP, dia tajamnya cuma ke atas, yang disidak kantor, sedangkan warteg-warteg orang masih kumpul, warung-warung kopi masih kumpul, mereka nggak berani sentuh. Apalagi kalau kita lihat rumah ibadah, selalu semua bilang, oh kita zona kuning, kita zona hijau. Mana ada sekarang zona hijau dan kuning? Itu kumpul penuh saya lihat dengan mata kepala saya, tapi pada saat itu Satpol PP nggak ada. Ini mereka kumpul lebih banyak daripada orang yang kerja di kantor. Coba Bapak bayangin mana bisa selesai seperti ini. Yang notabene perkantoran tuh lebih disiplin, semua pakai masker dan semacamnya begitu. Kalau cuma tajam ke atas, tumpul ke bawah, ini nggak akan selesai. Sama juga seperti nyamuk adanya di kolong meja, tapi disemprotnya ke atas plafon, nggak selesai COVID. Terima kasih. Begini, saya kalau pikir ya, PPKM itu walaupun diperpanjang berapa lama juga, kalau dari kesadaran yang paling penting itu kesadaran dari masyarakatnya itu, kalau mereka itu sudah sadar bahwa penyakit ini bahaya, tentu saya rasa nggak perlu PPKM lagi, kita sudah itu bisa bebas. Kenapa negara-negara lain juga mereka tidak ada PPKM yang begitu ketat beberapa kali? Rakyatnya sadar bahwa penyakitnya ini bahaya, mereka menggunakan masker, cuci tangan, dan tidak berkumpul sehingga penyakitnya itu bisa terhindar. Terima kasih. Yang pasti sebenarnya sih udah telat juga pemerintah seperti ini. Dulu waktu kejadian kita tahu di India ada virus yang seperti itu yang ganas ya, Delta. Kita nggak hati-hati, malah terima orang dari India gitu loh. Nah sekarang memang harusnya pemerintah semakin ketat. Jangan lagi ada pejabat-pejabat yang bisa downloadan, nggak pakai masker dan sebagainya. Itu tidak tegak, kalau perlu cara. Ya masa rakyat juga jenuh juga ngeliat kondisi seperti itu, pejabatnya aja yang nggak memberikan contoh. Jadi saya lihat juga sekarang di jalan-jalan masih banyak tuh pedagang-pedagang mie ayam tuh yang orang masih makan ngumpul, nggak ditindak. Tapi kalau seperti perusahaan-perusahaan yang benar tuh bukan ditindak, jadi nggak ada duitnya, nggak dikerjain. Yang ada duitnya aja yang dikerjain. Terima kasih. Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.